Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ini lagi-lagi Jokowi masuk headline ya. Ada tulisan adili Jokowi meluas ya. Di Jakarta, di Solo, dan di Medan. Di dinding-dinding kota ya. Belum ketahuan siapa yang nulis. Tulisannya adili Jokowi. Jadi setelah 20 Oktober 2024 sekarang sudah tanggal piro saiki? Nah, tanggal berapa hari ini? Hari Rabu ini 5 Februari. Jokowi masih bertengger ya di headline ya. Kali ini posisi di headline di berita utama media sosial. Kali ini bukan dia yang bikin. Kalau kemarin kan yang bikin pakai motor itu keliling kota atau bagi-bagi bansos atau temu kangen. Sekarang dia seperti kemarin itu. Posisi Jokowi sekarang defensif ya. Karena ada orang yang melakukan serangan ya dengan cukup penuh adili Jokowi di 3 kota sekaligus. Tentu kalau di Jakarta itu mungkin sasarannya Kaisang ya sebagai Ketua Partai Solidaritas Indonesia yang dalam waktu 2 hari langsung jadi Ketua Umum. Hari Sabtu itu dia punya KTA, kartu tanda anggota. Hari Seninnya langsung jadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Nggak usah pakai proses pengkaderan, pokoknya langsung bisa jadi Ketua Umum. Dan kita harus cukup malu gitu. Ya, tentu orang-orang PSI yang mendirikan PSI dan pimpinan-pimpinan PSI itu harus cukup malu. Ada orang luar tiba-tiba jadi Ketua Umum. Berarti ada deal-deal di balik laci ya yang kita nggak tahu. Terus kemudian tulisan adili Jokowi itu juga di Solo, tentu di situ ada diaman dari Jokowi ya. Dan bukan hanya di Solo, di sudut-sudut kota, tapi juga di Medan ya. Di Medan tentu ada Gubernur Sumatera Utara ya, menantu dari Jokowi ya, Bobi Nasution. Yang disasar itu memang ini penguasa atau semacam bangunan dinasti politik yang dibangun oleh Jokowi coba diruntuhkan ya oleh civil society ya. Kita tidak tahu apakah ini operasi intelijen dari Prabowo ataukah ini memang kesadaran sebagian netizen atau semacam ini puncak kekesalan terhadap dinasti politik atau terhadap Jokowi yang sudah meninggalkan banyak persoalan di negeri ini. Ya memang dalam kampanye tahun 2019 waktu dia melawan Prabowo di GBK dia mengatakan saya tidak punya beban masa lalu ya, dan dia punya modal untuk maju menjadi calon presiden periode kedua karena ada track record katanya, ada catatan prestasi, ada pengalaman, yaitu 2 periode menjadi wali kota Solo katanya, yang kedua menjadi gubernur DKI, ditepokin itu sama pengagum-pengagumnya di stadion GBK Gelora Bung Karno kan. Padahal jadi gubernur itu dia dengan cara yang ingkar janji, karena janjinya sebelumnya itu dia akan memenuhi janjinya 5 tahun jadi gubernur DKI, tapi 2,5 tahun dia loncat meninggalkan posnya secara tidak bertanggung jawab, hanya diiming-imingi oleh partai tertentu untuk menjadi calon presiden kan gitu ya. Dan kemudian dia membanggakan track recordnya adalah 4,5 tahun waktu kampanye itu dilakukan dia menjadi presiden, dan dia mencoba meneguhkan posisi politiknya bahwa dia layak dipilih kembali
menjadi presiden untuk periode kedua. Ya dia tidak punya beban masa lalu, tapi akhirnya dia memberikan beban terhadap masa depan kita semua. Utang yang numpuk ya, yang memporak-porandakan APBN, kemudian proyek-proyek yang mangkrak, kemudian proyek IKN yang menghambur-hamburkan uang sampai 80 triliun ya sudah habis dan tidak memberikan manfaat apa-apa untuk bangsa kita ya. Satu proyek yang ambisius, yang sangat politik, yang sangat politis ya. Dan dia memberikan satu warisan pertumbuhan ekonomi yang tidak mengesankan karena hanya autopilot, hanya 5% ya. Nggak ada pertumbuhan, nggak, yang dijanjikan akan meroket, tidak terjadi pertumbuhan ekonomi itu. Kemudian pengangguran di kalangan generasi muda itu di mana-mana. Ya, ekonomi tidak tumbuh, korupsi merajalela. Itu warisan dari Jokowi ya, karena menurut catatan Indonesia Corruption Watch itu tahun 2019 ya, datanya kasus korupsi di zaman rejim Jokowi ada 271 kasus ya. Tetapi 4 tahun kemudian data yang dikeluarkan oleh NGO yang sama yaitu ICW, Indonesia Corruption Watch, satu lembaga independen yang khusus mengamati dinamika korupsi di Indonesia, itu korupsi di zaman Jokowi data Desember 2023 itu meningkat 3 kali lipat, yaitu menjadi 791 dari 271 menjadi 791, naik 3 kali lipat di zaman Jokowi. Itu artinya Jokowi gagal melakukan pemberantasan korupsi dan dimulai dengan diperparah dengan dia menandatangani revisi undang-undang KPK yang menurut pengamat dan pejuang-pejuang demokrasi dan juga hak asasi manusia di zaman Jokowi itulah KPK itu dilemahkan dan korupsi merajalela dengan data-data yang diungkapkan oleh ICW, dan orang-orang koruptor-koruptor yang di penjara itu begitu ringannya, hanya 3-4 tahun. Dan itulah warisan yang ditinggalkan oleh Jokowi, yang dia merasa dia tidak memiliki beban masa lalu, tetapi dia memberikan beban masa depan ya. Belum pembunuhan-pembunuhan yang dia setujui yang terjadi di zaman Jokowi, tidak-tidaknya pembunuhan 6 anak muda, 6 anggota, 6 Laskar Front Pembela Islam dibunuh ya, oleh oknum Polda Metro Jaya. Tentu Jokowi tahu peristiwa tanggal 7 Desember 2020 Senin malam itu, dan dia tidak memberikan komentar apa-apa. Kalau tidak memberikan komentar berarti dia setuju dengan pembunuhan unlawful killing itu, pembunuhan di jalan raya itu tanpa proses hukum ya. Belum pembunuhan yang dalam peristiwa di depan Bawaslu bulan Mei tahun 2000 saat Kapolrinya adalah Pak Tito Karnavian. Itu ada 8 orang mati zaman gubernurnya Anies Baswedan ya. Ya presidennya Jokowi, dan dia tidak memblame ya, tidak memberikan satu kecaman terhadap ulah polisi dalam menangani demonstrasi depan Bawaslu Mei 2009 ya. 2019 ya. Saat proses penghitungan suara dalam Pilpres ya. Dan dia mendiamkan kasus pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan oleh oleh pembantu-pembantunya ya, oleh polisi yang merupakan di bawah Mendagri, dan Mendagri adalah pembantu presiden ya. Nah, itu yang membuat ya kemudian pembiaran atau satu karpet merah bagi proyek-proyek Cina masuk ya.
menurut Luhut sendiri ada 15.000 ya. Berapa itu? 15.982, hampir 16.000 proyek Cina ada di Indonesia dengan tenaga kerja entah berapa puluh ribu dari Cina bekerja di Indonesia, mencari makan di Indonesia di tengah-tengah susahnya pekerjaan bagi orang-orang Indonesia sendiri dalam proyek hilirisasi dan macam-macam proyek yang betul-betul susah dikontrol ya dari segi akuntabilitasnya misalnya. Nah, semua record, semua catatan-catatan yang terjadi zaman Jokowi itu membuat masyarakat itu tentu menyimpan memori kolektif ya, memori kolektif, dan kemudian dia mencoba merumuskan dalam satu kata ketika Jokowi sudah tidak berkuasa, yaitu adili Jokowi. Bagaimana menurut Anda? Apakah layak Jokowi diadili? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.